wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester mata kuliah logika dengan dosen pengampu Bapak Riza Zahrial Falah MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurjana Khairiyah, NIM 20402100037 dari kelas B1 KPI. Soal yang pertama, mengapa akademisi membutuhkan logika padahal dia telah memiliki kemampuan berpikir? Deskripsikan. Jawaban saya, akademisi menurut KBBI diartikan sebagai orang yang berpendidikan tinggi. Mengapa akademisi membutuhkan logika padahal kita tahu dia telah memiliki kemampuan berpikir? Hal ini dikarenakan logika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari ilmu tentang kecakapan berpikir secara teratur, lurus, dan tepat sasaran. Perlunya logika untuk akademisi karena adanya logika bermanfaat untuk menambah daya pikir yang lebih luas lagi, abstrak, dan melatih serta mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Soal nomor 2, apakah logika mempelajari semua bentuk kegiatan berpikir? Jelaskan. Jawaban saya, logika bisa diartikan sebagai ilmu yang mengukur kemampuan seseorang secara rasional dalam berpikir kritis dan memahami sesuatu untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan menghindari kekeliruan dalam berpikir. Hampir semua hal membutuhkan logika berpikir. Dengan bekal logika, ilmu pengetahuan dapat berkembang sampai bercabang-cabang. Oleh karena itu, logika bisa disimpulkan adalah ilmu yang mempelajari semua bentuk kegiatan berpikir. Soal nomor 3, kapankah suatu pernyataan disebut benar? Jelaskan. Menurut teori korespondensi atau correspondence theory of truth, teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dinyatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh sesuatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Soal nomor 4, apakah urgensi definisi dalam penelitian? Urgensi dalam penelitian, arti kata urgensi yakni tingkat pentingnya atau kepentingan. Urgensi penelitian dapat dikatakan sebagai tingkat pentingnya melakukan penelitian. Dengan demikian, suatu penelitian dapat dikatakan memiliki urgensi yang tinggi apabila output penelitian atau simpulan penelitian mampu memverifikasi teori atau menemukan teori baru untuk penelitian murni atau akademis, atau mampu menyelesaikan problematika real masyarakat untuk penelitian terapan. Soal nomor 5, tunjukkan di mana urgensi membahas kata atau term dalam logika. Urgensi kata atau term dalam logika apabila kata atau kesatuan kata-kata digunakan sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Soal nomor 6, apa yang disebut konotasi, apa pula denotasi? Apa yang dimaksud konotasi dan denotasi mempunyai perbandingan terbalik? Jawaban saya, makna konotasi merupakan suatu uraian tentang pembatasan arti atau definisi, sedangkan denotasi adalah keseluruhan hal yang ditunjuk oleh term, atau dengan kata lain keseluruhan hal sejauh mana term tersebut dapat diterapkan. Antara konotasi dan denotasi term terdapat suatu hubungan yang berbalikan atau dasar terbalik. Maksudnya adalah jika yang satu bertambah maka yang lain akan berkurang, demikian sebaliknya. Dalam hubungan tersebut terdapat 4 kemungkinan, yaitu yang pertama, semakin bertambah konotasi akan semakin berkurang denotasi. Yang kedua, semakin berkurang konotasi akan semakin bertambah denotasi. Yang ketiga, semakin bertambah denotasi akan semakin berkurang konotasi. Yang terakhir, semakin berkurang denotasi akan semakin bertambah konotasi. Soal nomor 7, manakah pembagian kata yang mempunyai peranan penting dalam logika? Mengapa demikian? Jawaban saya, pembagian kata yang mempunyai peranan penting dalam logika adalah arti kata. Hal ini dikarenakan makna kata-kata tidak sama dengan pengertian. Pengertian lebih luas penjabarannya dari sekadar kata-kata. Soal nomor 8, apakah yang dimaksud klasifikasi? Sebutkan cara-cara dalam membentuk klasifikasi. Klasifikasi menurut KBBI adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
Proses klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah menemukan barang atau benda sesuai klasifikasinya masing-masing. Cara membentuk klasifikasi yaitu dengan menentukan sistem atau pembagian yang diinginkan. Pembagian harus lengkap dan menyeluruh, serta pembagian juga harus menggunakan dasar yang sama. Pengelompokan setiap anggota harus sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki. Soal nomor 9, jelaskan tentang klasifikasi alami dan klasifikasi buatan. Berilah contoh masing-masing. Klasifikasi alami adalah cara pengelompokan berdasarkan susunan kodrati, yaitu berdasarkan sifat-sifat dan atribut-atribut yang dapat ditemukan dari bahan-bahan yang tengah diselidiki. Misalnya, klasifikasi alami dari tumbuhan akan didasarkan atas sistem filogenetika atau sistem keturunan bersama. Klasifikasi buatan adalah cara klasifikasi yang didasarkan oleh sesuatu maksud yang praktis dari seseorang, seperti untuk mempermudah penanganannya dan untuk menghemat waktu serta tenaga. Contohnya penyusunan kata dalam kamus, penyusunan buku dalam perpustakaan, dan pengelompokan barang-barang di toko. Soal nomor 10, jelaskan pengertian proposisi. Jelaskan perbedaan proposisi secara kualitas dan kuantitas. Proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar dan salahnya. Proposisi merupakan unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud yang sempurna. Perbedaan antara proposisi kualitas dan kuantitas adalah proposisi kuantitas menyangkut seberapa besar atau banyak subjek yang diafirmasi atau dinegasi predikat. Sementara proposisi kualitas selalu menyangkut pengakuan atau proposisi positif atau pengingkaran atau proposisi negatif predikat atas subjek. Soal nomor 11, berilah contoh masing-masing bahasan di bawah ini. A. Term konotasi. Contohnya, ayah bekerja banting tulang untuk menafkahi keluarga. Artinya, ayah rela bekerja keras demi menghidupi dan menafkahi keluarga. B. Term denotasi. Contohnya, bunga matahari di kebun sudah mekar. Kalimat di atas sudah sesuai dengan yang dijelaskan di KBBI. C. Genus. Genus manusia meliputi yang tertera tersebut, yaitu H. habilis, H. rudolfensis, dan lain-lain. Yang D. Spesies contohnya kucing-kucingan meliputi kucing, citah, singa, dan harimau. Spesies kacang-kacangan meliputi kacang hijau, kacang kapri, kacang buncis, dan lain-lain. Diferensia contohnya perbedaan jenis kelamin meliputi laki-laki dan perempuan. Perbedaan warna kulit meliputi kulit putih, sawo matang, dan lain-lain. Pembagian contohnya pembagian pada tumbuhan meliputi akar, batang, daun, ranting, bunga, dan lain-lain. Penggolongan contohnya penggolongan buku fiksi di perpustakaan meliputi novel, terjemahan, dan lain-lain, sedangkan buku non-fiksi meliputi karya sastra, karangan, dan lain-lain. Proposisi contohnya sebagian manusia adalah bersifat sosial. Contoh dari oposisi, generasi muda adalah generasi tua yang progresif, kritis, lebih lekat dan sadar atas identitas antara dalam memaknai identitas bangsa. Identitas bangsa sebagai hasil interaksi antar budaya. Dengan demikian, pluralitas adalah keniscayaan realitas sosial budaya Indonesia, bukan keseragaman. Contoh dari penyimpulan langsung, semua yang melanggar hukum harus dipenjara. Artinya, pembunuh juga harus dipenjara. K. Silogisme. Premis mayor, contohnya semua makhluk di muka bumi akan mati. Premis minor, contohnya semua manusia adalah makhluk hidup. Konklusi, semua manusia di muka bumi akan mati. L. Falasi formal, orang yang sakit TBC harus diasingkan karena dapat menularkan virus penyakit. M. Falasi informal, seseorang yang banyak uang harus dermawan, jadi orang kaya harus dermawan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.